Maksudnya heart rate Iya, restingnya biasanya 48, 49, ini naik 55, 60. Dan biasanya saya lari di 10K itu heart rate rendah. Dan itu nggak hanya di lari, saya renang pun decline semua. Apa itu impact ya kalau itu tanda-tanda jantungnya lelah atau apa yang harus saya lakuin? Kalau saya konsul nih, saya dokter, dok nih saya datang, saya lari 70 kilo, saya heart rate rest saya rasa saya 40-an, sekarang naik ke 50-an. Terus habis itu saya ngerasa fatigue terus. Ketika saya aktivitas lari yang biasanya saya HR-nya isi, naik, renang jadi cepet capek. Terus apa yang harus saya lakuin? Jadi ada waktu yang dibutuhkan untuk recovery setelah sekian waktu tadi. Ya, 10 jam di malam hari. Di malam hari. Dan itu tentu berlawanan dengan irama sirkadian. Di mana irama sirkadian itu kan kalau malam kita suruh tidur. Ya. Kalau bekerja di siang hari. Ya. Nah itu semua fisiologisnya ditantang semua tuh. Jadi yang harusnya istirahat malah dibuat aktivitas. Akibatnya apa? Tentu dia akan membutuhkan waktu recovery yang lebih lama. Karena yang harusnya malam hari itu kita istirahat, resting, heart rate turun, ini malah dipaksa untuk melawan natural. Jadi naturalnya heart rate kalau malam tidur mungkin kalau atlet ya, bisa sampai 35, 40 gitu seperti tadi. Nah ini dipaksa sampai 180. Nah, satu sisi anaerob juga tercapai, sehingga dia membutuhkan recovery, di mana recovery-nya itu harus difasilitasi, jangan sampai terus kemudian masih terasa fatigue. Mungkin beberapa orang masih yang sangat atlet entusias atau run entusias itu tidak memperhatikan ini. Ya, fatigue dipaksa. Fatigue dipaksa. Nah, ini nggak baik, karena ujung-ujungnya adalah nanti pasti ada simptom. Nah, kita yang paling penting adalah kita melihat sinyal dari yang ada di dalam diri kita. Kalau memang sinyalnya minta untuk kita istirahat ya sudah. Saya seminggu 10 hari saya nggak nyentuh lari. Renang toh zona 1 semua. Zona 1. Iya, angkat beban terus, nggak berani. Cuma kerja aja. Itu bagian dari alamnya bahwa recovery itu memang fenomena yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak nanti akan timbul konsekuensi di kemudian hari. Apapun itu. Ya apalagi kita pakai lari sampai berjam-jam tadi. Ya itu harus dipenuhi itu waktu untuk recovery-nya. Kalau tidak tadi AF, tapi tidak sekarang di kemudian hari. Wah. Jadi saya harus revisi edukasi banyak, Dok. Jadi jadi karena saya belum pernah nyenggol edukasi itu ke masyarakat. Kita nggak bisa. Jadi intinya yang pertama know your limit before push your limit. Yes. Dan itu alasan kenapa di dalam latihan variabilitas latihan itu penting.